Apakah penata laksanaan yang paling tepat? Seorang laki-laki 26 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan terdapat luka pada penis yang tidak nyeri dialami sejak sehari yang lalu. Dari anamnesis, pasien bekerja sebagai supir dan riwayat pernah berhubungan dengan tunasusila. Dari pemeriksaan fisik, tampak luka pada batang penis, soliter, kemudian bersih dan tidak menggaung. Terima kasih, Oke, dokter. kira-kira diagnosisnya apa nih? Sama-sama, makasih juga. Diagnosisnya apa nih? Oke, mantap dia. Kalau gitu apa nih kira-kira jawabannya? Kita isi polling yuk, 15 detik. Mangga. Lima, 4, 3, 2, 1. Yeay. Oke, sebagian besar udah bener ya jawabnya. 83% jawab A, benzatin penisilin G 2,4 juta IU. Ya, jadi kalau udah tahu diagnosisnya apa, jadi kita gampang ya cari tata laksananya. Kenapa dia sifilis? Karena dia ada luka pada penis yang tidak nyeri, di mana pada sifilis itu dia bisa menyebabkan daerah lesinya anaerob sehingga saraf juga mati, jadi dia nggak nyeri. Kemudian sifilis itu adalah suatu infeksi menular seksual. Di sini ada riwayat pernah berhubungan dengan tunasusila. Kemudian dari karakteristik lesinya, soliter, bersih, dan tidak menggaung, itu khas sifilis. Oke, ini ada perbandingan. Jadi karena IMS itu ada banyak, jadi kita buatin tabel nih supaya gampang membandingkannya. Jadi dapat maksudnya. Dari sifilis tuh, dia itu penyebabnya adalah Treponema pallidum, suatu spiroseta. Lesinya dia tidak nyeri, non purulen, tepinya indurasi, kemudian kalaupun ada bubo, itu nggak nyeri dan kenyal. Penunjangnya kita bisa melakukan pemeriksaan serologi berupa VDRL-TPHA yang non treponemal dan treponemal ini, pewarnaan Bury atau Berry, dan dark field microscopy itu yang direct. Kemudian ada chancroid, chancre, seperti sifilis. Nah, etiologinya adalah Haemophilus ducreyi, bakteri ya. Dia itu disebabkan manifestasi klinisnya adalah ulkus yang kalau dia nempel, dia bisa autoinokulasi atau kita bilang kissing ya, kissing ulcers. Jadi berseberangan ulkusnya. Kemudian ada nyeri kalau chancroid, purulen, mudah berdarah dan juga tepi bergaung. Karena dia purulen ini jadi dasarnya kotor. Kalau sifilis bersih. Kalau ada bubo dia unilateral. Kemudian untuk penunjangnya lagi EMSA, kita lihat bakterinya itu membentuk school of fish. School of fish itu kayak kumpulan-kumpulan ikan lagi berenang. Namanya school of fish. Kemudian herpes genitalis disebabkan oleh human herpes simplex virus ya, HHV2. HHV2 ataupun HSV2. Nah, dia ini gambaran klinisnya adalah vesikel berkelompok. Dan kalau pecah, dia membentuk erosi atau ulkus dangkal, dasarnya eritema. Penunjangnya sama kayak varicella tadi, kita pakai Zhang smear dan ditemukan multinucleated giant cell. Selanjutnya ada granuloma inguinale. Kalau granuloma inguinale ini, dia sebenarnya mirip-mirip sama si sifilis. Dia nggak nyeri. Tapi dia dasarnya kotor, karena dia merupakan jaringan granulasi berwarna kemerahan. Dan kalau dilakukan periksaan GEMSA, ditemukan Donovan bodies. Yang ini jarang sih, si granuloma ini. Nah, sifilis itu adalah penyakit IMS yang disebabkan oleh Treponema pallidum, kronis, dan sistemik. Jadi bisa kemana-mana. Klasifikasinya bisa yang acquired ataupun congenital. Acquired dibagi lagi, jadi primer, sekunder, laten, ataupun tersier. Ya. Stadium 1, stadium 2, stadium 3. Laten enggak. Nah, ini dia stadium-stadiumnya. Untuk sifilis primer, itu kita lihat ada ulkus tunggal di sini. Ya, tepinya teratur, dasarnya bersih, kalau diraba ada indurasi, dan nggak nyeri. Bisa teraba pembesaran KGB juga. Kalau sifilis sekunder, itu dia ada lesi kulit yang polimorfik, bisa nyebar ke seluruh tubuh. Biasanya kita bisa lihat di telapak tangan, kita bilangnya copper penny rash, karena kayak penny, ya, koin-koin.
Kalau sifilis laten itu nggak ada gejala klinis, tapi kalau kita cek serologinya, si VDRL TPH-nya itu reaktif. Kalau sifilis tersier itu ada guma. Ini dia guma, itu kayak semacam infiltrat ya, nodul seputan. Dia bisa merusak si tulang dan juga jaringan-jaringan di bawahnya. Ini khas ya untuk sifilis tersier. Dan bersifat destruktif. Untuk pemeriksaan penunjang, kita bisa indirect ataupun direct. Untuk indirect itu adalah serologi. Ini yang non-treponemal. Dan ini yang treponemal. Nah, bedanya apa? Yang ini itu fungsinya adalah untuk screening dan evaluasi. Kalau yang treponemal untuk konfirmasi diagnosis. Pada primer atau stadium 1, itu kita bisa temukan reaktif ataupun non-reaktif. Tapi TPH-nya reaktif. Tapi pastikan ada klinisnya ya. Kemudian sekunder. Kalau sekunder itu reaktif dan titirnya tinggi si VDRL-nya. TPH-nya pasti reaktif. Laten, nggak ada manifestasi klinis, tapi VDRL dan juga TPH-nya reaktif. Nah, untuk yang direct, itu kita lakukan dark field microscopy untuk mencari spiroseta dan atau pewarnaan buri-beri itulah ya. Nah, kalau ini tuh yang diwarnain adalah background-nya. Background-nya diwarnain, jadi si bakterinya itu yang tidak berwarna. Pakai tinta India ya. Tata laksananya itu tadi ya udah betul ya semua. Sebagian besar. Itu adalah dengan benzil benzatin penisilin G 2,4 juta unit dosis tunggal. Tapi kalau dia laten, kita kasihnya 3 minggu. Jadi di hari ke-1, ke-8 dan ke-15 ya. Sekali seminggu sama 3 minggu. Alternatifnya misalnya dia nggak mau disuntik atau misalnya dia alergi, itu bisa kita kasih doxycycline 2 kali 100 mg secara oral selama 30 hari untuk stadium primer dan sekunder dan lebih dari 30 hari untuk laten. Kemudian untuk satu lagi erythromycin untuk ibu hamil biasanya itu yang alergi penisilin 4 kali 500 mg per oral 14 hari untuk stadium primer dan sekunder atau 30 hari untuk laten. Nah, untuk evaluasinya kita bisa nilai secara klinis dan serologi pada bulan ke-1, 3, 6, dan 12. Dan yang kita nilai itu mostly VDRL ya. Karena kriteria sembuhnya itu adalah VDRL ataupun RPR menurun 4 kali lipat dalam 6 bulan. Kenapa nggak TPHA? Karena TPHA itu akan selalu positif. Jadi kita bilangnya sekali sifilis tetap sifilis, oke? Nah, ini ada pilihan-pilihan yang lainnya. Cefotaxim itu nggak ada ya di MS. Ceftriaxone itu bisa buat chancroid untuk yang lini keduanya. Azithromycin juga buat chancroid. Benzi-penisilin ini kurang jelas ya dan juga kurang spesifik. Jadi betul jawabannya adalah A. Yay. Lanjut nomor 7, ada yang mau baca? Dia mau baca dia. Dia lulu. Izin membaca, dokter. Boleh. Seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke polikulit kelamin dengan keluhan keluar cairan dari kelamin yang dialami sejak sehari yang lalu. Riwayat berhubungan dengan suami yang baru pulang bekerja di luar kota 3 hari yang lalu. Dari pemeriksaan ditemukan blue berwarna putih. Dari pemeriksaan mikroskopik ditemukan gambaran Diplococcus berwarna merah. Apa tata laksana yang paling tepat? Oke, intinya tata laksananya ya. Kalau kita mau menata laksana suatu penyakit, berarti kita harus tahu dulu penyakitnya apa, ya kan? Nah, kira-kira dari soal ini diagnosisnya apa nih? GO, oke. Belum 1. Nah, kalau misalnya GO berarti Rafidah juga GO, oke. Kalau diagnosa GO berarti apa nih jawabannya? Kira-kira kita isi polling ya. Monggo, 15 detik. Kita lihat dari ini ada Diplococcus ya. Diplococcus itu khas GO ya. Neisseria gonorrhoeae adalah gram negatif Diplococcus. Oke, 15 detik. End polling. Ya, ini agak terbagi-bagi ya jawabannya.
Tapi yang paling banyak emang jawab E. Yang C nih, Cefixim. Oke, Cefixim 7 hari loh. Kemudian ada yang B sama A juga. Oke, kita bahas ya mengenai GO. Agak tricky ya kalau obat-obat nih. Jadi kalau di UKM-PPD itu biasanya jarang sebenarnya nanya dosis. Tapi kalau di kulit dia suka banget nanya dosis. UKM-PPD, AIPKI itu nanya dosis tuh kalau kulit. Nah, tubuh vagina artinya sekret yang keluar dari vagina. Bisa karena infeksi di serviks ataupun di vaginanya. Jadi kita bagi jadi cervicitis dan vaginitis. Cervicitis itu ada GO dan non-GO. Berarti yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae dan yang bukan Neisseria gonorrhoeae. Ada vaginitis, itu ada bakterial vaginosis atau BV, ada trichomoniasis vaginalis atau TV, kemudian ada candidiasis vaginalis. Oke, kita mulai dari cervicitis. Cervicitis ini itu disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Gambaran klinisnya adalah keputihan, serviks hiperemis dan juga edema, kemudian ada tubuh endocervix mucopurulen. Jadi dia kemudian kalau misalnya dia nyebar ke atas lagi ke rahim dan juga segala macam menjadi PID atau pelvic inflammatory disease, itu dia bisa ada nyeri perut bagian bawah. Dan kalau dia menyebabkan infeksi di uretra, dia bisa menyebabkan dysuria. Penunjangnya itu kita lakukan gram staining, ditemukan adanya DGNI, Diplococcus gram negatif intraseluler. Dan bisa juga dilakukan kultur, tapi lebih lama. Untuk tata laksananya itu Cefixim 400 mg single dose. Tadi pilihannya 7 hari ya. Kanamisin sama ceftriaxone itu yang second line-nya. Nah, ceftriaxone-nya itu 250 mg intramuskular single dose. Kalau yang non-gonococcus itu bisa disebabkan oleh chlamydia, ureaplasma, kemudian mycoplasma hominis, dan lain-lain. Pokoknya bukan Neisseria gonorrhoeae. Kemudian sama ya, dia juga endocervix mucopurulen, tapi bisa juga asimptomatik. Perbedaannya adalah dari penunjang. Kita lakukan gram staining, kita lihat PMN-nya lebih dari 30, ini menandakan adanya infeksi, dan DGNI-nya negatif. Berarti bukan gonorrhoeae. Untuk laksananya adalah, yang pertama adalah azithromycin 1 gram single dose, kemudian ada doxycycline 2 kali 100, 7 hari, erythromycin 4 kali 500, 7 hari. Nah, ini kita punya synapse tips nih. Synapse tips. Tadi aku udah bikin, tapi salah PPT kayaknya. Synapse tips. Synapse tipsnya adalah suka sama AD. Oke? Jadi kalau GO itu dia adalah SKS, Cefixim, Kanamisin, Ceftriaxone. Kalau non-GO itu adalah azithromycin, doxycycline, dan erythromycin. Gitu. Nanti kalau dosis-dosis ini emang harus sering dilihat, sering dihafal, dan sering mengerjakan soal. Tapi yang penting kita tahu ya obatnya apa. Oh, ini dia synapse tipsnya. Suka sama AD, oke? Lanjut. Nah, ini untuk cervicitis nih kita bisa lihat keluarnya apa namanya nih? Sekretnya keluar dari si cervix ya, mucopurulen nih kelihatan kental-kentalnya. Nah, kalau misalnya dia GO, kita bisa lihat adanya nih Diplococcus. Diplococcus bentuknya kayak biji kopi, cina kayak gini lah kali ya. Ya, kayak gitu. Gram negatif. Selanjutnya adalah vaginitis. Kalau vaginitis itu ada BV dulu. BV itu etiologinya adalah Gardnerella vaginalis. Kita bisa tegakkan diagnosisnya dari kriteria AMSEL. 3/4 bisa tegak. Yang pertama adalah dia warnanya abu-abu. Kemudian bisa ditemukan clue cells. Nanti kita lihat gambarnya clue cells. Ada tes amin positif. Artinya ketika kita habis pakai nih spekulumnya ke vagina, kita keluarin, kita tetesin KOH 10%, terus kita hirup, kita cium, itu baunya bau-bau amis gitu. Kemudian ada pH vaginal lebih dari 4,5. Penunjangnya adalah sediaan basah. Nanti kita lihat clue cells-nya. Dan tata laksananya itu metronidazole 2 gram single dose atau metro 257. Oke.
Kemudian trichomoniasis. Kalau trichomoniasis itu disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Dia protozoa ya. Kemudian gambaran klinisnya itu dia sekretnya seropurulen, mukopurulen, kuning kehijauan, berbuih. Ya, jadi ada kayak buih-buih kayak sabun. Terus yang khasnya adalah strawberry cervix. Pemeriksaannya sama dengan sediaan basah, nanti kita bisa lihat suatu protozoa pakai flagel. Tata sama ya, awalnya metronidazole juga 2 gram single dose. Kemudian bisa juga dikasih metro 257 ataupun clindamycin 237. Oh, kayak gitu. Kemudian ada Candidiasis vaginalis, itu disebabkan oleh Candida albicans, dia jamur. Ini khas banget, kayak warna tubuhnya itu putih bergumpal. Kemudian ada gatal dan terbakar di daerah vulva. Penunjangnya adalah dengan KOH 10%. Kita bisa temuin pseudohiva, blastospora, dan juga ragi. Tata laksananya itu ada banyak ya, kalau buat Candidiasis vaginalis. Bisa intravagina ataupun per oral. Intravagina bisa kasih clotrimazole 200 mg 3 hari. Atau kalau mau sekali masukin aja, bisa clotrimazole 500 mg. Atau yang lebih enak adalah fluconazole 150 mg atau itraconazole 200 mg single dose. Dua-duanya secara oral. Nah, ini dia gambarnya ya. Kalau Bacteria vaginalis kita bisa lihat nih, sekretnya warnanya abu-abu gitu. Kemudian ada clue cells. Clue cell itu adalah sel yang dikerubungin sama si bakteri-bakterinya. Ini namanya clue cells. Ya. Kemudian ini trichomoniasis, jelasnya kayak strawberry ya, bintik-bintik gitu, atau kita sebut juga Colpus macularis. Kemudian di sini ada protozoanya ya, ada flagel begini. Nah, Trichomonas vaginalis. Nah, ini Candidiasis vaginalis kita bisa lihat putih bergumpal-gumpal. Dan ini KOH 10%-nya kita bisa pseudohiva, bukan hiva beneran. Kemudian juga ada yeast dan juga blastospora. Ya, jadi tadi yang tertipu ya, kita lihat lagi. Metronidazole 2 gram selama 7 hari. Salah ya? Karena kalaupun mau dikasih metronidazole 2 gram itu harus single dose buat BV dan juga trichomoniasis. Metronidazole 257, betul, tapi kalau buat BV sama trichomoniasis. Cefixim 40 mg selama 7 hari. Salah ya durasinya. Cephalosporin, nggak ada ya cephalosporin di tubuh vagina. Dan juga ceftriaxone adalah jawaban yang tepat.